Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dr. Sri Sundari SHMM mengajak sahabat semua untuk sukses bersama. Sahabat, jumpa lagi dengan motivator 5 Star Way. Dengan materi kali ini menjadi komunikator handal. Sahabat, betapa asiknya jika apa yang kita sampaikan dapat mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Bahkan kita akan senang bukan main jika pesan dan keinginan yang kita utarakan diterima dengan mudah oleh lawan bicara kita. Betapa melegakan juga kata-kata kita langsung dimengerti dan mendapat respon yang baik oleh lawan bicara kita. Itulah namanya komunikator handal. Komunikator yang sukses yaitu seseorang yang mudah dalam menyampaikan maksud, pesan dan keinginan yang diutarakannya, dan apa yang disampaikan tersebut langsung dimengerti dan diberi respon yang baik dari lawan bicaranya. Jadi, tidak hanya bicara terus selesai begitu saja, namun pembicaraan tersebut dimengerti dengan baik oleh lawan bicara kita melalui respon dan jawaban yang positif. Menjadi komunikator yang handal dapat dikatakan gampang-gampang susah. Ada tipsnya dan tidak terlalu sulit untuk kita terapkan. Bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif, yang tidak bertele-tele, dan pastinya membuat lawan bicara kita langsung mengerti apa yang kita sampaikan tersebut. Yang lebih asiknya lagi, lawan bicara kita itu mau menjalankan apa yang sudah kita sampaikan. Sahabat, dalam berkehidupan pastinya kita selalu melakukan komunikasi, baik dengan teman, rekan kerja, atasan, kakak, adik, orang tua, dan semuanya. Ketika kita memiliki harapan, keinginan, tujuan, pasti kita dituntut untuk mengkomunikasikan hal tersebut agar tujuan kita tercapai. Nah, bagaimana hal-hal yang menjadi harapan, keinginan, dan tujuan kita dapat tercapai? Tentunya semua itu harus terjabarkan dalam bahasa komunikasi yang baik, yang efektif dan dimengerti lawan bicara kita. Berikut ini ada 7 strategi jitu bagaimana sahabat dapat menjadi seorang komunikator yang handal. 1. Mendengarkan. Komunikator yang baik adalah orang yang mau mendengarkan orang lain. Dia mau menjadi pendengar yang baik, sehingga lawan bicara kita pun merasa dihargai. Dan ketika kita bicara, respon baliknya pun dia mau mendengarkan apa yang kita ungkapkan. Bahkan pada akhirnya dia mau mengikuti apa yang kita inginkan. 2. Jangan memotong pembicaraan. Tahan diri untuk tidak langsung memotong pembicaraan. Biarkanlah lawan bicara kita menyelesaikan pembicaraannya, apa yang sedang disampaikannya. Setelah dia selesai mengungkapkan apa yang ingin disampaikannya, barulah kita merespon atau menyanggah perkataan-perkataannya tadi dalam bahasa yang santun dan tidak menyinggung perasaan. Ingat sahabat, seorang pembicara yang hebat selalu mengetahui kapan waktunya dia harus bicara dan kapan dia diam. 3. Membaca bahasa tubuh. Saat berbicara, jangan hanya mendengarkan omongan secara verbal saja. Perhatikan juga bahasa tubuh atau bahasa nonverbal dari lawan bicara kita, seperti gerak-geriknya, sehingga hal itu dapat dijadikan petunjuk buat diri kita agar dapat memilih pendekatan yang tepat
untuk menanggapi apa yang tengah dikemukakan lawan bicara kita. Bahasa tubuh juga dapat kita gunakan pada diri kita dalam menyampaikan pesan atau opini kita. Gabungkan antara postur atau sikap tubuh kita, kontak mata, dan gerak tangan menjadi satu kombinasi sempurna dalam berkomunikasi, sehingga lawan bicara kita menjadi lebih cepat tanggap dengan apa yang kita sampaikan tersebut. 4. Update informasi. Jangan pernah ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru, sehingga ketika lawan bicara kita mengutarakan sesuatu yang sedang terjadi, kita pun sedikit banyak dapat meresponnya dengan benar. Atau ketika berita yang diutarakan agak menyimpang, kita pun dengan akurat dapat mencoba meluruskannya. Sahabat, poin yang kelima adalah jujur dan transparan. Harus disadari, tidak semua topik yang dibicarakan diketahui oleh semua orang. Nah, ketika kita merasakan hal demikian, tidak ada salahnya hal itu segera dikatakan agar topik pembicaraan dialihkan ke hal lainnya. 6. Berempati. Dengan memiliki rasa empati, seperti mengerti pada situasi yang tengah dihadapi lawan bicara kita, akan membantu untuk mempertahankan intonasi dan nada bicara, serta pendekatan yang lebih netral saat membahas topik yang sedang dibicarakan. Sahabat, yang ketujuh adalah kenali lawan bicara kita. Ini yang paling harus kita ketahui. Siapa lawan bicara kita ini? Apakah usianya lebih tua, lebih muda, seumuran, tokoh masyarakat, atasan kita, dan lainnya? Sehingga tutur kata dan gaya penyampaian kita tidak memberi kesan menggurui, tidak sopan, atau malah menyebalkan. Sahabat, itulah 7 strategi jitu yang dapat diterapkan untuk menjadi seorang komunikator yang handal. Ingat sahabat, percakapan dapat mengalir lancar. Misalnya ketika ada pertanyaan, maka kita mampu menanggapi pertanyaan tersebut dengan balasan yang tepat, bahasa yang menyenangkan agar percakapan terus berlanjut. Pastikan kita cepat tanggap untuk menyadari perubahan suasana hati lawan bicara kita. Apakah tertarik dengan topik yang sedang dibahas atau tidak? Sehingga hal ini dapat mengarahkan kita untuk kembali kepada percakapan yang sesuai. Sahabat, ingat, komunikasi bukan sekedar pertukaran informasi saja, namun merupakan upaya bagaimana cara diterima oleh orang lain dengan cara yang kita inginkan. Seorang komunikator tidak hanya pandai bicara secara lantang di depan umum, namun dia juga harus dapat menyampaikan pesan yang dapat menginspirasi banyak orang. Seorang komunikator juga yang sangat handal, mampu berbicara dengan siapa saja dan di mana saja serta dalam kondisi apapun. Demikianlah materi motivator 5 Star Way kali ini. Ingat sahabat, jangan lupa ikuti materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.